berita MotoGP hari ini. Berita pertama, kenapa Ziven Rosul, pembalap asal Indonesia yang mewakili di Moto4 tidak race di Moto4 kemarin, Katalan. Jadi gini penjelasannya. Jadi di sistem Moto4 ada sistem last change. Di sistem last change mereka akan dibagi dua grup waktu semuanya, waktu praktis, waktu FP, dan waktu kualifikasi. Jadi di kualifikasi pertama mereka akan mengambil 14 rider terbaik dari dua grup, yaitu 14 dan 14 pembalap. Dan setelah itu yang masuk Q2 akan dipastikan race di race utama, dan sisanya yang nggak lolos ke Q2 akan menjalani balapan last change. Dan ketatnya lagi, last change itu hanya diambil dua pembalap. Dan kemarin Ziven Rosul sayangnya finish di P6, jadi tidak secara otomatis tidak lolos untuk ikut race utama. Banyak orang yang bertanya, kenapa sih kok gitu sistemnya, maksudnya kok nggak bisa race kayak pada normalnya. Jadi pertama adalah faktor keselamatan dan faktor kerapatan dari pembalap-pembalap muda ini. Jadi supaya tidak terjadi chaos ataupun kata kedua adalah Ramadipa, kenapa kok tiba-tiba P3 ya. Mungkin banyak yang menonton kemarin waktu race 1, Ramadipa finish P5, dan anehnya waktu race 2 berlangsung, Moto2, stok, dan lain-lain, tiba-tiba diumumkan bahwa Ramadipa ada finish di P3 untuk race 1. Alasannya kenapa? Karena pihak panitia dari Junior GP setelah semuanya selesai, mereka menonton ulang di Junior GP, dan mereka menemukan beberapa kesalahan yang dilakukan oleh beberapa pembalap, dan yang terutama pembalap di depannya Ramadipa, yaitu kurang tahu ya, yang pasti adalah kalau nggak salah Kano. Mereka melakukan kesalahan adalah overtake di yellow flag, karena di yellow flag itu nggak boleh menyalip karena ada yang crash. Jadi supaya aman di sektor tersebut dan tidak mengalami insiden, mereka dilarang menyalip. Dan sayangnya dua pembalap di depannya Ramadipa diganjar 3 detik. Sebenarnya nggak sayang ya, alhamdulillah cok. Dan diganjar 3 detik, dan secara otomatis Ramadipa berakhir di P3 untuk race 1. Hasil race Ramadipa di Katalan kemarin gimana cuy? Jadi Ramadipa race 1 P3 dan race 2 P6. Overall bagus cok, bagus banget cok. Karena ini masih awal musim dan masih panjang musimnya, tentunya podium di race 1 dan P6, meskipun saya nggak podium, namun jarak dekat saya. Mereka Ramadipa nempel terus di grup depan, dan bahkan sempat memimpin. Untuk awam cukup oke, bahkan better dibanding Vedaka Pratama secara statistik. Secara statistik bahkan Ramadipa di Junior GP ini P2 di klasemen, dan di Red Bull Rubis Cup adalah P3 kalau nggak salah. Itu sudah cukup oke untuk dua kejuaraan yang diikuti Ramadipa. Jadi secara statistik lebih baik dibanding Vedaka Pratama. Monster Energy ke Aprilia. Monster Energy ke Aprilia memang banyak berita sih, rumor semuanya. Memang dari gelagatnya sudah ketahuan. Pertama, Monster Energy sudah dipastikan hengkang dari Yamaha. Kenapa kok bisa tahu? Kita semua tahu bahwa kalau kalian mau cek sendiri di Instagram Yamaha, mereka sudah tidak memasang logonya Monster Energy seperti dulu kan. Jadi mereka hanya menempelkan logo Yamaha di videonya. Dan alasan kedua kenapa kita yakin Monster Energy sudah hengkang di WSBK, dan memang rumornya memang ingin fokus di MotoGP, dan WSBK jadi tidak mensponsori apapun tim-tim. Jadi memang dipastikan Monster Energy hampir pasti akan ke Aprilia, karena dua pembalap masa depannya adalah Pecco Bagnaia dan Marco Bezzecchi, yang kita ketahui bahwa mereka adalah monster atlet. So itulah, cuman katanya per seri Italia akan nempel Monster Energy. Aku coba sabar coba. Cuman kita tonton aja mari ini bikin tonton terus. Aku coba apa kaliber ini ganti ya? Apakah logonya kayak gimana? Atau kayak Yamaha? Apakah
model-model koyo old school. Soalnya Aprilia itu Italia juga, soalnya aneh Aprilia pun itu sih cok. Berita kelima, ada rumor Aprilia ingin all Italian. Untuk tim pabrikan sudah pasti, hampir pasti memang tinggal tunggu pengumuman. Cuman di Trackhouse ini masih tanda tanya besar. Ai Ogura dipastikan keluar, dan Raul Fernandez ini masih tanda tanya sih dari kemarin. Memang sebenarnya Raul Fernandez ini ingin dibuang, dan mereka lebih tertarik sama Ai Ogura karena basisnya Asia. Mereka ingin menyerap sponsor Asia supaya nempel di Trackhouse targetnya, karena terlalu banyak Spanyol tuh, jadi kurang menarik. Jadi untuk Trackhouse kita lihat saja nanti siapa pembalapnya. Cuman berita-beritanya memang Enea Bastian ini, dari dulu Enea Bastian ini memang benar-benar diincar sama Rivola, dan jika ini kejadian, kemungkinan hari kedua adalah antara ada 3 kandidat. Mungkin Bulega kalau kecewa dengan Ducati gak dikasih seat untuk Ducati, kemungkinan akan ke Trackhouse mungkin ya. Kemudian Marini masih sampai sekarang masih ada kabar cuy, masih ada kabar maunya kemana. Dan saya sih ini dapat gaya pribadi ya coy, Vietti jika mereka ingin all Italian. Jadi cuman ada Morbidelli sih, cuman aku nggak yakin Morbidelli akan ke Trackhouse, karena kan pasti kita semua tahu kombinasi sempurna ada pembalap muda dan pembalap senior. Jadi kemungkinan mungkin Vietti dan Enea Bastian ini ikut jika mereka ingin all Italian. Cuman kita belum tahu ya, itu masih rumor cuy, masih rumor, santai coy. Berita ke-6, Mir berpisah dengan Honda. Memang dari seri Jerez kemarin bahwa Mir memang sudah menyatakan ingin keluar dari Honda dan ingin mencari tantangan baru. Sebelumnya dirumorkan ke Trackhouse karena hubungan hubungan manisnya dengan Brivio. Masalahnya Brivio lah kok pindah coba. Pindah ke HRC karena kalau bayaran gede cuy. Karena rupiah melemah ya, jadi Brivio kepinginan HRC dan bayarannya cek bunda enggak sih, lebih tepat karena ada kesempatan Brivio ingin mungkin better apa jadinya karirnya, dan nggak menyangka bahwa memang nggak tahu ya, memang asalnya kan kita semua pasti tahu bahwa ini Bastian ini dirumorkan akan ke Gresini, dan ini ada kabar yang mengagetkan cuy bahwa ternyata Gresini Racing sudah menandatangani kontrak bersama Mir. Kita nggak tahu, cuman jika memang seperti ini formatnya jadi 2, Daniel Ricciardo dan Joan Mir. Udah tua ya cuy beritanya. Cuman yang lebih kesuwen nang Honda cuy, mau ganti motor cuy. Cuman aku keras ya. Tekor ya gue keras ini cuy. DJA ke KTM. DJA KTM itu sebenarnya dari awal nggak tahu ya, cuman rumornya DJA itu pengen naik gaji cuy. UMR munda jalur masa juga sih UMR Jombang kan, dia jalur UMR Jakarta cuy. Nah, masa sayangnya pihak VR46 ini ngeresponnya lambat. Ya Ducati pun agak ogah-ogahan sama DJ cuy. Ya mungkin ngeremehin ya, mungkin nilai jualnya cek kurang menurut DJ ya, nggak kayak Pedro Acosta, Fabio Quartararo ataupun Ai Ogura yang menjual banget supaya memang sponsorship. Karena itu sebenarnya mungkin kalau dipikir-pikir meskipun kontraknya langsung dari Ducati ya, cuman nggak tahu ya, kelihatannya gaji murah cuy. Jadi misalnya alasannya, jadi DJA pengen naik UMR cuy, hampir pasti cuy, hampir pasti. Aku hampir yakin terus gerak-gerik waktu ditanyain Valentino Rossi jangan skill sampai ditanya why do you left us. Hampir cengar-cengir DJA pun kayak secara nggak langsung ekspresinya memang iyakan sih. Kursi VR46 diperebutkan 4 nama, betul. Jadi kursi VR46 yang ditinggal karena kita semua tahu bahwa Aldeguer akan diserahkan Ducati ke VR46, dipindah dari keres ini. Kemungkinan ada 4 nama. Yang pertama adalah Morbidelli tentunya, kedua Celestino Vietti yaitu rider VR46 dari Moto2, ketiga Bulega ini kandidat yang disodorin dari Ducati karena japri terus kata Bulega kan japri terus nang Ducati ya lo ngepet nang MotoGP cuy. Keempat Luca Marini karena
Ordal sih, karena adik kandung Valentino Rossi. Kita semua tahu effort di Valentino Rossi gimana supaya Luca Marini naik ke MotoGP sampai mengakuisisi Avintia. Dari Avintia itu sampai 50-50, beda livery, cuman bahkan beda nama, cuman sama-sama Avintia. Nggak tahu kenapa sih cuy, aku nebak bahwa Luca Marini akan ke VR46, karena memang dari sejarah kita ketahui bahwa VR46 entitasnya adalah Valentino Rossi dan sebetulnya nggak benar-benar profesional, karena dari dulu memang ingin menolong karir Luca Marini dari awal. Jadi pendapat kuai cuy, itu pendapat berita, itu pendapat kuai cuy. Berita terakhir, Ducati mencoba menarik Luca Marini sebagai test rider di 2027. Memang Luca Marini kita kenal pinter cuy, jadi kan kenapa Honda sampai duduk ini kok iso better dibanding waktu dicekel Joan Mir sampai Marc Marquez. Nah, kita semua tahu bahwa Marc sentris kan awalnya, setelah Marc cabut dan kita semua tahu Mir mengeluh, nah untuk pembalap sih lebih baik dibanding Marc Marquez. Semua pikirnya karena Marc sentris, jadi setelah semua Honda menyadari kesalahannya, mencoba membangun ulang motornya dengan menarik Luca Marini. Sebenarnya nggak menarik sih, Luca Marini menawarkan diri di berita-berita mainstream dan akhirnya hasilnya kan seperti ini. Kita semua tahu Honda beberapa kali bertarung di papan atas lewat Joan Mir, lewat Joan Zarco di Catalan kemarin, agresif cok, banter cok, dan memang Luca Marini terkenal metodis dalam pengembangan motor dan benar-benar peka terhadap perubahan apapun yang ada di motor. Jadi Ducati pun menyadari waktu di VR46 tadi akan ingin menggantikan Ketoan, yang menggantikan Michael Pirro, karena Michael Pirro is tuwek cuy, jadi anak bisa Luca Marini is anak sih foto, cuman kan tuwekan Pirro ya. Jadi ingin merayu sih, cuman menurutku emang sih umurnya Luca Marini cek 8 lekor, antara bisa ngopi itu cek 8 lekor dan berakhir sebagai test rider cek. Menurutmu emang sih cuy, jadi ayolah tolonglah VR46 supaya Luca Marini tetap restful cuy, maksudnya test rider umur 8 lekor cuy. Oke, berita ini cukup untuk hari ini, dan dukung terus Vega Pratama dan Ramadipa cuy, dan ojo ngukuli Jivan Rosul cuy. Ini masih musim pertama dan berproses cuy, berproses. Thank you.